Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini perkenalkan nama saya Erdava Putra Yoga Suara dari kelompok 6 dari kelas TF 4701 dengan NIM 1010423300079. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya yaitu matkul sistem pengukuran dengan judul Identifikasi Kematangan Buah Mangga Menggunakan Sensor Kapasitif. Pada presentasi ini saya fokus menjelaskan bagian saya yaitu sistem alat dan coding yang saya kerjakan. Meskipun di dalam presentasi ini tidak ada codingnya karena akan memakan banyak sekali slide. Jadi saya akan langsung kepada intinya. Oke, di sini juga saya tidak sendiri. Saya bersama teman saya yaitu Sain Hela. Seharusnya ada satu teman saya lagi yaitu Natasha tapi Natasha sedang sakit. Jadi kita hanya berdua. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, pendahuluan. Yang dimana pendahuluan ini tuh masuknya ke diagram blok. Lalu kematangan buah mangga mempengaruhi kualitas dan nilai jual. Seiring proses kematangan, terjadi perubahan kandungan air struktur buah yang mempengaruhi sifat dielektriknya. Perubahan ini dapat dimanfaatkan untuk identifikasi kematangan secara non-destruktif menggunakan sensor kapasitif. Oke, kita lanjut. Ya masih dengan diagram bloknya, yang dimana diagram ini tuh lebih ke ilustrasi awalnya. Sebelum ke perakitan alat, yang dimana saya dengan kelompok saya itu membuat ilustrasi awal dan diagram blok sistem. Diagram ini menunjukkan alur kerja sistem mulai dari sensor, pemrosesan data oleh Arduino hingga hasil yang ditampilkan pada LCD. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya juga masih sama, yang dimana prinsip kerja sistem yaitu sensor kapasitif ditempelkan ke permukaan buah mangga. Perbedaan kandungan air pada setiap tingkat kematangan akan menyebabkan perubahan kapasitansi yang kemudian dibaca oleh Arduino dan diskualifikasi. Yang dimana sensor yang ada kita gunakan di sini juga sensor LJC18A3HZ. Kenapa begitu? Untuk LJ itu sendiri tuh ada dua, ada yang LJC18A3 dan ada yang LJ18A3. Nah, khusus yang ada huruf C ini tuh khusus yang kapasitif. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang dimana slide berikut itu mengenai realisasi rancang bangun alat. Pada slide kelima ini, tahap awal realisasi dilakukan melalui simulasi rangkaian. Simulasi ini bertujuan untuk memahami kerja sistem dan meminimalkan kesalahan sebelum alat dirakit secara langsung. Dan agar orang-orang awam yang untuk melihat rangkaian kita awal, yaitu dengan bentuk simulasi itu paham apa yang dimaksud dengan kita buat ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Karena apa yang kita buat di simulasi itu kita buat sesimpel mungkin. Karena mungkin kalau lihat secara langsung dari gambar, emang dari bagian LCD itu banyak, tetapi kita menggunakan LCD itu hanya 4 bagian. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide 6 ini, yang dimana setelah simulasi rangkaian diselesaikan menggunakan breadboard. Pada tahap ini masih ditemukan kendala, yaitu LCD tetap menampilkan nilai average atau AVG meskipun sensor belum ditempelkan ke buah mangga. Jadi kita tuh udah sempat membuat alatnya dan kita dipraktekkan di lab Sysmen. Waktu kita coba itu tuh keluar tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin awalnya kita di situ belum tahu apa-apa dan ternyata kesalahan itu karena resistor yang kita gunakan. Makanya nilai average itu masih kecil. Oke, kita lanjut ke slide ke-7. Oke, jadi pada slide ke-7 ini, rangkaian kemudian kita perbaiki dan disolder pada PCB bolong. Kenapa kita langsung solder ke PCB bolong? Karena kita sudah menemukan kesalahannya yang tadi sudah saya bilang, yang dimana kita menemukan bahwa di alat kita itu menggunakan resistor. Dan resistor itu yang sangat menghambat nilai kapasitansi dan average yang kita gunakan. Jadi misalnya seharusnya, contoh kalau misalnya ada di laporan itu, misalnya di 500 itu kita masuknya ke mid, tapi gara-gara kita menggunakan resistor, kita hanya bisa mendapatkan nilai kecil banget, malah di bawah 50 untuk setiap average-nya. Oke, kita lanjut. Nah, karena itu kita berani masukin ke PCB bolong, karena waktu kita sebelum masukin PCB bolong ini tuh kita udah dapat revisinya di mana resistor, dan waktu kita tes ulang, waktu resistornya dicabut itu kita berhasil untuk mendapatkan average yang kita mau. Kita lanjut. Pada saat ke-8 ini, yang dimana kita masuk di yaitu realisasi rancang bangun alat, tapi ini versi revisi komponen, yang dimana revisi dilakukan dengan mengganti pembagi tegangan berbasis resistor menjadi regulator tegangan. Jadi kita menambahkan regulatornya nih, biar kita bisa lebih tahu kapasitansi pada buahnya itu. Terus hal ini
karena penggunaan sensor menyebabkan nilai pembacaan sensor tidak akurat. Nah, karena kita menggunakan resistor, yang dimana resistor kita menggunakan 3 biji sebelumnya, yaitu masing-masing terdiri dari 10 kilo ohm, 10 ohm. Makanya dari itu kita benar-benar loss banget banyak di sini, dan average tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sistem juga menggunakan catu daya 12 volt agar sensor kapasitif bekerja optimal. Sensor kita itu menggunakan 12 volt, tetapi Arduino itu hanya membaca 5 volt. Nah, karena itu kita awalnya berpikir dengan menggunakan resistor itu, dengan 3 resistor kita bisa membagi tegangannya sampai menghasilkan 4,5. Jadi nggak sampai 5 banget, dan itu bisa kebaca di Arduino. Awalnya kita berpikir seperti itu di sistem matematisnya. Dan tetapi kita itu salah besar di situ. Oke, kita lanjut ke data pengukurannya. Jadi di sini sebelum kita masuk ke data pengukuran itu, kita awalnya udah fiksasi bahwa bakal dapat average segitu dengan alat kita yang sudah kita gunakan, dan kita masukin ke PCB bolong, dan kita sudah yakin bakal dapatnya segitu. Kita lanjut ke data pengukuran. Pada saat ke-9 ini, yaitu data pengukuran diperoleh dari pengujian berulang pada 3 tingkat kematangan buah mangga, yaitu ada mid, ada belum matang, dan matang. Nilai average menunjukkan perbedaan yang jelas antara kondisi mentah, mid, dan matang. Jadi di sini bisa kelihatan average tiap buahnya itu dari mentah, mid, sama matang, yang dimana menunjukkan kalau misalnya mentah itu dia dari 0 sampai 386 average-nya. Terus kalau mid itu dari 386 sampai 600. Terus untuk yang matang dari 600 hingga 867. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya masih data pengukuran, yang dimana slide 10 ini, data ini kemudian dibandingkan antara tingkat kematangan untuk menilai perbedaan presisi, bias, error, dan akurasi sistem. Karena perhitungan matematisnya itu Elang yang ngukur, yang dimana dia mengasih saya bahwa presisinya itu kita dapat 122,1, untuk bias itu dia di min 258,3, dan error itu di 258,3. Kenapa seperti itu? Itu khusus yang mid, dan ada yang mentah juga. Misalnya kita dapat 118, terus misalnya errornya di 385. Maksudnya apa dengan nilai error ini? Yaitu maksudnya ke rata-rata. Karena waktu kita masukin sensornya itu ditempel ke buahnya itu menunjukkan hasilnya itu 385, yang dimana menunjukkan bahwa buah itu masih mentah. Jadi seharusnya kalau misalnya dia masuk ke mid atau ke matang, kalau misalnya dia masuk ke mid, berarti dia harus di atas 385. Seperti itu. Jadi misal kadang-kadang lebih jelas seperti apa maksudnya error di sini itu, kalau misalnya ada 385, misalnya itu harusnya udah masuk ke bagian mid, tetapi kadang di sistem itu dia masih menunjukkan bahwa itu tuh mentah. Kita next slide. Oke. Pada slide ke-11 ini, grafik hasil pengukuran menunjukkan adanya tren peningkatan nilai sensor seiring bertambahnya tingkat kematangan buah mangga. Jadi ini bisa dilihat kalau misalnya average simulasinya itu dia dari 400 bawah sampai 900 di bawah, dan untuk yang average XP itu dia sistemnya itu bakal perlahan, dia nggak langsung seperti yang average simulasi. Nah, untuk yang kiri itu seperti apa? Kalau yang kiri ini tuh untuk menunjukkan, yang biru tuh itu waktu dari 0 sampai 11 detik, yang oranye itu mentah, sama perhitungannya hampir semua step itu kita sama dari 0 sampai 11 detik, yang midnya juga sama dari 0 sampai 11 detik, dan yang matang juga sama. Tapi bedanya di bagian matang ini kita sempat ada error, yang dimana errornya itu dari antara 2 sampai 3 detik. Sistem pengukurannya kita itu seperti apa? Awalnya kita menggunakan alatnya itu kita per stop. Jadi kita nggak langsung mengukur 11 detik, soalnya itu impossible kan, nggak mungkin kalau kita menghitungnya dari 0 sampai 11 detik sekaligus dan kita tahu tahap per tahapnya. Jadi kita menggunakan misalnya kalau dia masuk ke 1 detik kita stop, meskipun nggak presisi nggak pas, tapi kita bakal usahain itu pas banget 1 detik, bahwa dia tuh masih di titik 0, baru masuk ke 2 detik kita stop lagi, kita dapetnya segitu. Nah, kita tulis pelan-pelan, jadi kita tulis satu per satu. Oke, kita ke next slide. Yang mana next slide ini yaitu slide 12. Dari grafik tambahan ini dapat dilihat bahwa meskipun terdapat fluktuasi data, nyari rata-rata tetap menunjukkan pola yang konsisten. Maksudnya seperti apa? Nah, kenapa di sini matang itu di bawah, yang seperti yang saya bilang, yang dimana average kematangan itu sempat ada error. Makanya di data pengukuran dia di bawah 20 average untuk kematangannya. Beda dengan mentah dan mid. Kita lanjut ke slide berikutnya, yang dimana kita masuk ke slide ke-13 yaitu analisis. Dari hasil pengukuran dan grafik dapat disimpulkan bahwa nilai sensor kapasitif meningkatkan seiring bertambahnya kematangan buah. Lalu yang udah kita dapetin ini tuh menunjukkan kalau sensor kapasitif LJC 18A3HZ mampu membedakan tingkat kematangan buah berdasarkan perubahan sifat dielektriknya. Yang dimana kita menghitung dielektriknya itu menggunakan average dari tiap buah
yaitu buahnya itu ada buah yang tidak matang, mid, dan matang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang dimana slide berikutnya itu adalah slide ke-14, yaitu adalah referensi. Referensi yang digunakan pada tulis besar ini berasal dari jurnal dan buku yang membahas sensor kapasitif, sifat dielektrik buah, serta sistem pengukuran. Bisa dilihat sendiri kita menggunakan total 5, yang dimana 5 ini kita dapat dari yang International Journal of Engineering Technology, terus juga sama yang keduanya juga. Yang ketiganya kita dapat dari Handbook of Modern Sensor, itu buat kita tahu sensor apa yang bakal kita gunain, yaitu LGC 18A3HZ. Terus juga ada yang keempat yaitu dari sensor sama and signal conditioning, itu khusus untuk perhitungan matematis. Lalu untuk yang kelima itu dari KOGATA, yang dimana itu kita dapat dari matkul dinamika sistem, yaitu modern control engineering, sama juga untuk menghitung perhitungannya khusus di kapasitif. Oke, jadi sekian dari kelompok kami, yaitu termasuk dari diri saya sendiri, karena ini sistem presentasinya itu perorangan. Terima kasih, maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Jika ada yang benar itu hanya milik Allah, dan ada yang salah itu maka dari diri saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.